THR sudah cair. Kalau kamu lagi berpikir untuk membeli tablet baru untuk kerja, belajar, atau sekedar hiburan, video ini mungkin bisa membantu kamu menentukan pilihan. Karena di video kali ini kita akan membahas rekomendasi tablet terbaik berdasarkan segmentasi harga, mulai dari tablet 1 jutaan sampai 3 jutaan, yang dijual secara resmi oleh brand. Disclaimer, semua tablet yang ada di daftar ini adalah produk yang masih dijual oleh official brand. Jadi kalau tablet incaran kamu tidak masuk dalam daftar ini, kemungkinan besar produk tersebut sudah tidak lagi dijual resmi oleh brand. Oke, kita mulai dari yang paling terjangkau dulu, yaitu adalah tablet di harga 1-1,9 juta rupiah. Di segmen ini biasanya tablet digunakan untuk kebutuhan ringan seperti belajar online, nonton YouTube atau Netflix, membaca e-book, atau sekadar browsing internet. Dan di kelas harga ini, ada 2 tablet yang menurut kami cukup menarik. Yang pertama adalah itel Tab Vista 10. Tablet ini menarik karena bisa dibilang menjadi salah satu tablet paling terjangkau di kelasnya, tapi tetap menawarkan fitur yang cukup lengkap. Salah satu keunggulannya adalah sudah mendukung jaringan 4G. Artinya, kamu tidak selalu harus bergantung pada Wi-Fi. Cukup masukkan SIM card dan tablet ini sudah bisa langsung digunakan untuk internetan di mana aja. Hal lain yang cukup menarik adalah storage-nya yang sudah menggunakan UFS 2.0. Walaupun memang bukan storage tercepat di kelas UFS, tapi ini tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan storage eMMC, yang biasanya banyak dipakai di tablet terjangkau. Untuk penggunaan sehari-hari seperti membuka aplikasi, berpindah aplikasi, atau menyimpan file, performanya sudah cukup nyaman. Tablet ini cocok buat kamu yang butuh tablet terjangkau, ingin tetap bisa internetan pakai SIM card, atau tablet untuk kebutuhan dasar seperti belajar atau hiburan. Tablet kedua adalah Redmi Pad SE 8.7. Kalau dibandingkan dengan tablet sebelumnya, tablet ini memiliki beberapa keunggulan yang cukup menarik. Salah satunya adalah chipset Helio G85 yang dibilang menjadi salah satu chipset tercepat di kelas harga 1 jutaan. Dengan chipset ini, penggunaan harian seperti membuka banyak aplikasi, menonton video, bahkan gaming ringan masih bisa dilakukan dengan cukup nyaman. Selain itu, layarnya juga sudah menggunakan refresh rate 90Hz. Hal ini membuat animasi scrolling terasa lebih smooth dibandingkan layar 60Hz biasa. Untuk baterai, kapasitasnya juga sudah cukup besar, yaitu 6650 mAh, yang seharusnya sudah cukup untuk pemakaian harian atau aktivitas ringan. Sekarang kita naik ke segmen tablet harga 2 jutaan. Pasar tablet di segmen ini menjadi jauh lebih menarik, karena di segmen ini ada persaingan antar brand yang sangat ketat dan banyak brand yang mencoba menawarkan spesifikasi yang cukup agresif. Di kelas ini ada 3 tablet yang cukup layak untuk dipertimbangkan. Pertama adalah Samsung Galaxy Tab A11 LTE. Salah satu yang menjadi keunggulan tablet Samsung biasanya adalah software dan ekosistemnya. Tablet ini menggunakan One UI yang terkenal cukup stabil, responsif, dan enak digunakan dalam jangka panjang. Layarnya juga sudah menggunakan refresh rate 90Hz yang membuat pengalaman scrolling sosial media terasa lebih halus. Hal yang cukup menarik adalah dukungan update software hingga 7 tahun. Ini jarang ditemui oleh tablet kelas harga 2 jutaan loh. Artinya tablet ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa harus khawatir cepat ketinggalan update software. Tablet kedua adalah itel Vista Tab 30 GT. Tablet ini bisa dibilang menawarkan spesifikasi yang cukup agresif di kelasnya. Beberapa hal yang cukup menarik dari tablet ini antara lain baterai yang cukup besar yaitu 7000 mAh yang membuatnya cocok untuk penggunaan lama seperti nonton video atau belajar. Tablet ini juga sudah mendukung jaringan 4G LTE, tidak perlu selalu tergantung pada Wi-Fi. Untuk performa, tablet ini menggunakan chipset Helio G99 yang terkenal cukup kencang untuk kelas tablet terjangkau. Bahkan untuk gaming ringan sampai menengah, performanya masih cukup nyaman. Storage yang digunakan juga sudah UFS 2.2 yang memberikan kecepatan baca tulis lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Selain itu, layarnya juga cukup menarik karena memiliki resolusi 2K dengan ukuran 11 inci yang membuat pengalaman menonton menjadi jauh lebih menyenangkan. Tablet ketiga yang kami rekomendasikan adalah Xiaomi Redmi Pad 2. Tablet ini juga menjadi salah satu tablet yang cukup populer di kelas harga 2 jutaan. Salah satu keunggulannya adalah chipset Helio G100 Ultra yang menawarkan performa cukup baik untuk penggunaan harian. Layarnya juga sangat menarik karena memiliki resolusi 2,5K dengan ukuran 11 inci. Ditambah dengan refresh rate 90Hz dengan pengalaman menonton video atau scrolling, terasa sangat nyaman. Untuk baterai, kapasitasnya juga cukup besar, yaitu 9000 mAh yang membuat tablet ini cocok untuk penggunaan lama. Dan untuk storage, tablet ini juga sudah menggunakan UFS 2.2. Sekarang kita masuk ke segmen harga 3 jutaan.
Segmen ini sebenarnya cukup unik di pasar tablet, karena jika kita bandingkan dengan smartphone di harga yang sama, spesifikasi tablet biasanya tidak seagresif smartphone. Hal ini karena fokus pengguna tablet yang sebenarnya memang berbeda. Tablet biasanya lebih difokuskan untuk produktivitas ringan, hiburan, layar yang lebih besar, dan baterai yang lebih awet. Di kelas ini ada 3 tablet yang sangat menarik. Pertama, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Tablet ini memiliki fitur yang cukup menarik yaitu Samsung DeX. Fitur ini memungkinkan tablet digunakan seperti komputer desktop dengan tampilan antarmuka yang menyerupai sistem operasi PC. Tablet ini menggunakan Snapdragon 695 yang cukup stabil untuk penggunaan harian. Untuk urusan game, tablet ini juga sudah cukup nyaman karena tablet ini memiliki hardware gyroscope yang penting untuk main game shooter seperti PUBG atau COD Mobile. Selain itu, One UI dari Samsung juga dikenal stabil dan nyaman digunakan dalam jangka panjang. Tablet kedua adalah itel Vista Tab 30 Pro. Tablet ini punya salah satu keunggulan utama yaitu baterai jumbo 10.000 mAh. Kapasitas ini cukup besar bahkan untuk ukuran tablet. Tablet ini juga sudah menggunakan storage UFS 2.2 yang memberikan performa penyimpanan yang lebih cepat. Untuk urusan performa, chipset yang digunakan adalah Helio G99 yang masih cukup kuat untuk penggunaan harian dan gaming ringan. Tablet ini juga mendukung jaringan 4G, jadi tetap bisa digunakan untuk internetan tanpa Wi-Fi. Tablet terakhir adalah Infinix Xpad 20 Pro. Tablet ini menawarkan beberapa spesifikasi yang cukup menarik. Layarnya memiliki resolusi 2K dengan refresh rate 90 membuat pengalaman menonton atau membaca lebih nyaman. Chipset yang digunakan adalah Helio G100 Ultimate yang memberikan performa cukup baik di kelasnya. Tablet ini juga sudah mendukung jaringan 4G sehingga tidak perlu terhubung ke Wi-Fi untuk dapat internetan. Jadi, itulah rekomendasi tablet terbaik yang bisa kamu beli menggunakan THR. Mulai dari harga 1 jutaan sampai 3 jutaan. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Setiap tablet tentunya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sebaiknya kamu pilih tablet yang paling sesuai dengan kebutuhan penggunaanmu. Kalau kamu sendiri dapat THR tahun ini, tablet mana nih yang paling menarik perhatianmu? Coba tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika kalian menyukai video ini, gak ada salahnya untuk klik jempol ke atas. Subscribe juga channel ini dan jangan lupa loncengnya juga diklik ya, supaya dapat tetap mendapatkan informasi teknologi terbaru lainnya. Gua Fari dari Red Media undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.